Selamat datang kembali di channel Ayo Kaya. Untuk bahasan kali ini saya ingin spesifik membahas tentang maraknya kasus gagal bayar yang terjadi di lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank itu biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, perusahaan manajer investasi, perusahaan sekuritas, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, dan sebagainya. Sedangkan ada satu lagi lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank atau LKB. Biasanya terdiri dari bank dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kedua lembaga keuangan ini, baik bank maupun non-bank, itu diawasi atau di bawah otoritas jasa keuangan. Ya, ada satu lagi yang bentuknya lembaga keuangan yaitu koperasi, itu di bawah Menteri Perkoperasian. Ya. Nah, terjadi kasus gagal bayar baik itu yang koperasi maupun lembaga keuangan bukan bank akhir-akhir ini semakin banyak. Ya, akhir tahun lalu hanya beberapa, sekarang semakin banyak. Pada umumnya terjadinya kasus gagal bayar atau tidak tepatnya memenuhi janji atau kewajiban baik bunga maupun pokok, baik di lembaga keuangan bank maupun non-bank atau koperasi, itu bisa jadi karena 3 sebab. Yang pertama adalah resiko pasar, yang kedua adalah resiko sistemik, yang ketiga adalah tentang karakter, reputation, mismanagement dari perusahaan, ya, atau dari owner dari perusahaan tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah resiko pasar. Resiko pasar contoh yang nyata adalah saat ini, yaitu karena kasus bencana nasional COVID menyebabkan krisis ekonomi. Kenapa bisa dibilang krisis? Karena semua sektor mengalami penurunan laba, ya, penurunan harga. Misalkan perusahaan tersebut sudah go public di Bursa Efek Indonesia. Penurunan itu terjadi karena penurunan permintaan, ya, karena semua jenis usaha pada saat permintaan turun atau daya beli turun menyebabkan kemampuan perusahaan untuk mencetak laba menjadi turun, ya. Laba turun, cash flow terganggu. Cash flow terganggu bisa menyebabkan terjadinya resiko default atau gagal bayar. Yang kedua adalah resiko sistemik. Resiko sistemik ini karena ada satu atau beberapa perusahaan di suatu ekosistem itu mengalami kasus gagal bayar terlebih dahulu, yang menyebabkan akhirnya investor atau yang pemegang dana atau yang mempunyai dana secara psikologi menjadi tidak percaya di ekosistem itu, yang akhirnya menarik dananya di lembaga-lembaga keuangan yang lain yang sejenis, ya, khususnya lembaga keuangan bukan bank, karena gagal bayar yang terjadi saat ini terjadi di situ. Nah, karena terjadi penarikan yang tidak diimbangi dana baru atau nasabah yang masuk, menyebabkan perusahaan harus mencadangkan kas terlalu banyak. Cadangan kas yang terlalu banyak membuat perusahaan menjadi tidak produktif, karena perusahaan harus membayar kewajiban bunga. Di satu sisi tidak bisa mengelola sepenuhnya dana karena terlalu banyak mencadangkan kas, yang artinya tidak imbang, mengganggu kinerja keuangan perusahaan, yang akhirnya lama-kelamaan juga akan terjadi default atau gagal bayar. Yang ketiga tentang karakter perusahaan, karakter owner, manajemen, reputasi, capability, yang secara bisa dirangkum adalah tentang internal dari perusahaan itu sendiri. Karena banyak sekali contoh kasus gagal bayar itu karena karakter ownernya atau reputasinya sudah tidak bagus. Itu bisa dilihat masyarakat dengan gaya hidup dan segala macam, itu menyebabkan dia mismanagement. Artinya harusnya dikelola di tempat yang sudah bagus, sudah benar, sesuai dengan pengawasan otoritas, akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang lain yang tidak benar, yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan, ya. Bisa juga terjadi tentang kesalahan penempatan dana. Karena pada umumnya lembaga keuangan mengelola dana di pasar modal maupun di real sektor, misalkan dalam bentuk kredit, bisa kredit modal ventura, bisa kredit macam-macam. Seperti di bank ada berbagai macam kredit, ya, itu tempat bank untuk mengelola dana. Dari hasil pendapatan dari mengelola tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan untuk membayar bunga simpanan ke nasabah atau ke investor, perusahaan mendapatkan namanya net interest margin, ya. Pada saat pengelolaan tidak benar, ya, karena internal perusahaan baik itu karakter, capability
mismanagement, tidak menghasilkan apa-apa. Di satu sisi harus mengeluarkan cost, harus membayar kewajiban yang akhirnya tidak imbang, berjalan sekian lama menyebabkan perusahaan itu default. Terus apa tipsnya bagi investor dengan menghadapi resiko-resiko yang potensial itu terjadi atau ada? Yang pertama adalah bagi investor yang selama ini menempatkan dana di lembaga keuangan bukan bank, ya. Karena ini wajar sekali, karena suku bunga yang terus turun akan menyebabkan menyebabkan investor atau yang memiliki dana berlebih itu akan mencari diversifikasi produk, ya. Karena jika semuanya harus ditaruh di tabungan atau ditaruh semua di deposito dengan bunga yang kecil, tentunya lama-kelamaan uang bertambah, nilai berkurang. Karena apa? Karena terjadi inflation rate atau kenaikan harga yang begitu tinggi secara konsisten setiap tahun. Di satu sisi bunga secara konsisten turun, uang bertambah, nilai berkurang. Makanya kenapa wajar sekali jika banyak sekali investor itu mendiversifikasi dananya di lembaga keuangan bukan bank. Contohnya beli reksadana, beli saham, beli produk-produk medium term notes, beli obligasi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, gagal bayar yang terjadi saat ini itu bisa diantisipasi adalah yang pertama dengan melakukan diversifikasi. Jangan terlalu serakah, artinya menempatkan dana simpanan itu di satu keranjang secara masif atau secara besar-besaran tanpa tanpa melakukan diversifikasi, ya. Lebih baik ada beberapa yang ditaruh di cash atau di tabungan, ada taruh yang deposito, ada taruh di instrumen yang risk profile-nya lebih tinggi, misalkan di saham yang bisa menghasilkan return juga yang lebih tinggi. Intinya adalah resiko itu selalu berbanding lurus dengan reward atau bunga. Pada saat mendapatkan reward atau return atau bunga atau kupon atau imbal hasil semakin tinggi, otomatis resiko juga mengikuti. Untuk memanajemen resiko itu maka harus ada diversifikasi. Jadi pada saat terjadi kasus gagal bayar, misalkan di salah satu contoh di lembaga keuangan bukan bank, ini istilahnya kayak resikonya secara keseluruhan itu bisa dikurangi. Nah, karena apa? Karena sudah didiversifikasi di beberapa keranjang. Ya, yang kedua adalah memilih, memahami, mengenal dengan benar siapa perusahaannya, apa produknya, dan kalau bisa memilih produk yang berjenis secure atau dengan jaminan, ya. Contoh, sekarang ini banyak lembaga keuangan bukan bank yang memberikan produk, baik itu jenisnya promissory notes, baik itu jenisnya dwiguna, misalkan di insurance company, baik itu jenisnya reksadana, yang tapi dengan model seperti deposito. Hal-hal yang seperti itu kita sebagai investor harus sudah mulai memahami dan mengerti. Tidak hanya karena orang lain ikut-ikutan, karena marketing, karena segala macam, ya. Kalau bisa sudah mengerti dari awal dan memahami dari awal potensial risknya atau resikonya apa. Ya, apakah produk itu sudah terregister, yang bisa membantu, ya, apakah produk itu bisa terregister di Custodian Central Efek Indonesia, misalkan itu yang berkaitan dengan produk-produk sekuritas, ya. Yang kedua, misalkan yang berkaitan dengan produk-produk surat utang, apakah produk itu mempunyai jaminan spesifik atau yang bersifat secure notes atau surat berharga yang dengan jaminan spesifik, dengan agen jaminan dan agen pemantau, dan istilahnya dengan jaminan yang clear, yang sudah didaftarkan juga di KSE. Nah, itu juga menjadi poin-poin yang bisa mengurangi atau meminimalisir dampak istilahnya gagal bayar. Karena gagal bayar yang diikuti kolaps itu bisa jadi uangnya hilang atau kembali. Kalau ada jaminannya, tentunya dengan proses, misalkan terjadi resiko pasar karena memang itu suatu bencana dan akhirnya proses sampai terjadi pilot misalkan. Kalau dengan yang secure notes atau dengan jaminan, itu akan lebih menjamin dana nasabah itu pasti kembali. Nah, yang pertama adalah diversifikasi, yang kedua adalah mengenali, memahami, mengerti tentang produk, tentang karakter perusahaannya, dan yang ketiga adalah percayakan
ke istilahnya benar-benar percayakan